Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Januar Ramadan, sedang menempuh ilmu di Akademi Komunikasi Radia Binatama Yogyakarta dengan program studi broadcasting. Moto hidup saya adalah gunakan waktu sebaik mungkin. Pola pikir. Apa pentingnya pola pikir bagi seseorang dan apa yang ingin Anda lakukan untuk merubah? Saya pertama, motivasi. Kita semua tahu bahwa motivasi merupakan faktor kunci dalam meraih tujuan kita. Kita perlu memiliki sesuatu yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan sesuatu demi meraih tujuan. Yang kedua, ketekunan. Meskipun motivasi adalah bagian penting dalam meraih tujuan kita, kegigihan dan ketekunan juga sangat dibutuhkan, walau terkadang bisa sangat sulit untuk konsisten. Yang ketiga, visi. Dalam rangka untuk bergerak menuju tujuan kita perlu memiliki visi yang jelas tentang tujuan kita. Jika kita tidak tahu kemana kita akan pergi, bagaimana kita bisa membuat perencanaan untuk sampai ke titik akhir tujuan kita. Yang keempat, sikap positif. Sikap positif mutlak harus dimiliki, bukan hanya untuk pola pikir produktif, tetapi juga pola pikir sukses pada umumnya. Kita perlu tetap menjadi positif jika kita ingin mencapai hasil yang positif juga dalam kehidupan kita. Yang kelima, jalani rutinitas yang besar untuk masuk keadaan mental yang sangat produktif. Kata rutin mungkin terdengar membosankan, tetapi merupakan elemen mendasar untuk menciptakan pola pikir yang produktif. Yang keenam, fokus pada satu hal. Jika ada banyak hal yang harus dikerjakan, tentunya bisa membuat kita kewalahan dan pada akhirnya membuat kita merasa kurang produktif. Kurangi atau bagi menjadi bagian-bagian kecil pekerjaan dan berusaha fokus untuk menyelesaikan bagian demi bagian pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, perhatian. Menjadi awas atau siaga juga dapat membantu Anda untuk membuat mentalitas yang produktif. Sikap awas atau siaga di setiap waktu dapat membantu mempertegas ketenangan mentalitas kita. Setiap tugas yang kita kerjakan harus selaras dengan tujuan utama kita, sehingga kita menjadi lebih perhatian kepada tujuan yang ingin kita capai dan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk meraih tujuan tersebut. Perubahan hidup ini berputar, maka seseorang pun akan berubah dari segi fisik, sikap, sifat, karakter maupun cara berpikirnya. Apakah sudah mampu untuk berpikir lebih jauh lagi ke depannya? Tujuh kebiasaan sangat efektif. Yang pertama, menjadi proaktif. Yang kedua, memulai dengan tujuan akhir, mendahulukan yang gak utama.
Keempat, berpikir menang-menang. Yang kelima, berusaha untuk memahami lebih dahulu baru dipahami. Keenam, mewujudkan sinergi. Ketujuh, mengasah gergaji. Kebiasaan pertama, menjadi proaktif. Kita yang bertanggung jawab, kita memilih naskah kita untuk menjalani hidup kita. Gunakan kesadaran diri untuk bersikap proaktif dan bertanggung jawab atas pilihan Anda. Kebiasaan 2, mulailah dengan tujuan akhir. Mulailah dengan tujuan yang jelas dan dalam pikiran. Covey mengatakan bahwa kita dapat menggunakan imajinasi kita untuk mengembangkan visi tentang apa yang kita inginkan dan menggunakan hati nurani kita untuk menentukan nilai-nilai apa yang akan membimbing kita. Kebiasaan ketiga, mendahulukan yang utama. Untuk mengelola diri kita secara efektif, kita harus meletakkan hal pertama. Terlebih dahulu, kita harus memiliki disiplin untuk memprioritaskan tindakan kita sehari-hari berdasarkan apa yang paling penting, bukan apa yang paling mendesak. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Untuk membangun hubungan interdependen yang efektif, kita harus berkomitmen untuk menciptakan situasi menang-menang yang saling menguntungkan dan memuaskan setiap pihak. Kebiasaan kelima, berusaha memahami lebih dahulu baru dipahami. Sebelum kita dapat memberi saran, menyarankan solusi atau berinteraksi secara efektif dengan orang lain dengan cara apapun, kita harus berusaha untuk memahaminya secara mendalam dan proaktif mereka dengan mendengarkan secara empatik. Keenam, mewujudkan sinergi. Dengan memahami dan menilai perbedaan perspektif orang lain, kita memiliki kesempatan untuk menciptakan sinergi yang memungkinkan kita menemukan kemungkinan baru melalui keterbukaan dan kreativitas. Kebiasaan ketujuh, mengasah gergaji. Agar efektif, kita harus mencurahkan waktu untuk memperbarui diri kita secara fisik, spiritual, mental, dan sosial. Pembaruan terus-menerus kemungkinan kita untuk secara sinergis menentukan kemampuan kita untuk melatih setiap kebiasaan. Nah, untuk 7 kebiasaan sangat efektif tadi yang akan saya tingkatkan adalah kebiasaan yang harus ditingkatkan adalah berusaha memahami lebih dahulu baru dipahami. Maka dari itu saya akan memahami pembicaraan mereka atau orang lain, baru saya untuk memberi saran atau menyarankan solusi, baru saya maksud saya memahami orang lain dulu dan menyarankan solusi, begitu. Begitu saja dari saya, Reka Januar Ramdan dari kelas 2B Akademi Komunikasi Radya Pinatama Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.